Perkenalkan, nama saya Saiful Salim Ampun, semester 8 jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syed Hasan Ahmad Ad-Dari Karangselingkuhan. Dalam hal ini saya akan menjelaskan atau mempraktikkan bagaimana bimbingan konseling kelompok. Dalam hal ini mengampu mata kuliah teknik laboratorium bimbingan konseling Islam. Ya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Saya boleh duduk kan? Hah? Boleh duduk? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana masih bersemangat teman-teman sekalian? Sudah bersemangat insyaallah. Bersemangat ya, walaupun capek sekali di jalan, ada yang kena macet, ada yang kena hujan, bahkan ada hampir mau tabrakan. Mungkin jarak dari rumah ke kantor saya ini ada yang jauh, ada yang dekat ya. Kebetulan kami sama ya Pak tempat tinggal. Sama. Makanya masyarakat kami sama. Oh, Betul, tempat tinggal kami sama. berarti ini satu kampung ya? Bukan satu kampung satu ya, kami tinggal di daerah. Kami merantau di. Iya. Oh, merantau. Iya. Jadi baiklah, teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah sampai selamat dan sehat di sini. Tempat saya ini selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Jadi dalam hal ini tentunya kita mengawali dengan doa. Berdoa dulu ya. Bila bersama Allah, mari kita berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah untuk teman-temanku sekalian yang ada di ruang ini, sebelum kita melakukan proyek konseling kelompok, kalaunya kita perkenalan dimana kita biar saling kenal agar lebih dekat lagi. Tentunya saya jauh lebih perkenalan. Perkenalkan, nama saya Saiful Salim Ampun, umur saya mungkin 25 tahun ya, 25 tahun. Saya alumni dari Syed Hasan Ahmad Ad-Dari mengampu jurusan bimbingan konseling. Jadi saya sekarang bekerja sebagai konselor di salah satu advokat yang ada di Selingkuhan. Saya sebagai konselor di sana sebelum melakukan namanya sidang dalam satu perkara, saya diarahkan untuk melakukan konseling terhadap klien advokat tersebut. Jadi boleh selanjutnya perkenalan. Ya, perkenalkan, nama saya Sitanggang dari Samosir. Sitanggang dari Samosir. Marganya itu. Iya, kemarganya saya kan Sitanggang. Namamu siapa? Nama saya Albert. Bodoh. Yang ditanya nama bukan marga. Itu kan. Udah. Itu kan nama saya Albert. Panggilannya Sitanggang. Iya, naik panggilan. Boleh. Memang. Boleh. Lanjut. Asal sekolah dari Rokorehan semester 8, mungkin saya kembalikan kepada polisi. Ya boleh lanjut. Nama saya Bapak Budi. Asal saya dari jauh sana, dari tanah Papua. Apa? Saya dipanggil Di. Kalau Pekerjaan saya sebagai mahasiswa Bapak. oh mas, Dipanggil Di. Iya. Saya dipanggil Di. Bisa di atas, di bawah, di mana saja boleh kalah. Semua kan?
Berarti alamat asalnya dari Papua ya? Ya, saya jauh dari tanah Papua, Bapak. Namun saudara merantau di Sidimpuan ya? Saya merantau ke Sidimpuan untuk mencari ilmu. Oh ya, berarti mahasiswa juga ya? Mahasiswa sama kayak orang ini semua. Oke Bang Ji. Lanjut. Nama saya Selamat. Selamat. Umur saya 20. Boleh? Bang? Saya Robert. Saya 20 tahun mahasiswa. Ya. Jadi teman-teman sekalian sudah memperkenalkan diri, ada dari Papua, namun merantau ke sini para Sidimpuan, ada yang dari Palutaya, ada yang dari Jawa. Ya. Saya dari Medan. Dari Medan. Memang kalau nama-nama Robert itu terkenal bisa dari luar, dari Batak juga banyak itu. Nah, dalam hal ini di pertemuan ini kita tentunya melakukan bimbingan konseling kelompok. Ya, dari konseling kelompok ini tentunya ada yang memerlukan beberapa klien, tidak hanya 2 orang. Kalau 2 orang itu konselor dengan klien itu bimbingan individu. Namun kita ini ada berapa 5 orang. Tentunya kita melaksanakan bimbingan yang namanya kelompok. Dan kelompok ini memerlukan beberapa orang dalam berpartisipasi di dalam konseling kelompok ini. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana itu bimbingan konseling kelompok. Bimbingan yaitu salah satu untuk membantu seseorang dalam melakukan menyelesaikan permasalahan ini berfokus pada pencegahan. Namun kalau dia konseling itu tergantung pada terkhusus pada untuk pengobatan. Dia sudah mempunyai masalah, itulah yang akan diselesaikan permasalahan. Dalam menggunakan konseling kelompok ini mempunyai tujuannya itu yaitu untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Kemudian dalam bimbingan konseling ini mempunyai asas ini tentunya akan kita penuhi dalam bimbingan praktek bimbingan konseling ini. Dari beberapa asas yang ada dalam bimbingan konseling, tentunya saya akan menyebutkan satu persatu dari banyaknya asas yang ada di bimbingan konseling, yaitu asas keterbukaan. Ya, asas keterbukaan ini bagaimanalah kita terbuka dalam mengungkapkan permasalahan. Nanti akan kita membuat satu perjanjian, ikrar janji. Bagaimana permasalahan ini hanya sampai di sini saja, tidak sampai di luar. Itu dia namanya asas keterbukaan. Baik saudara maupun saya sendiri juga terbuka nanti bagaimana kita berkontribusi dengan baik dalam memecahkan masalah teman ini, masalah teman ini, masalah teman ini, dan masalah teman ini. Intinya masalah ini hanya sampai di sini saja, tidak sampai di luar. Kemudian yang kedua, asas kerahasiaan. Nah, ini berkesinambungan dengan yang saya bilang tadi. Kerahasiaan ini tidak boleh didengar orang lain. Makanya kita melakukan bimbingan konseling kelompok ini di ruangan tertutup. Adapun nanti ada yang lain yang masuk, kita harus stop atau kita jeda menurut kesepakatan kita nanti. Nah, itu dia mengenai asas yang ada di bimbingan konseling. Namun dari asas yang 2 itu masih ada asas-asas yang lain. Tentunya untuk kemudian kita melakukan yang namanya ikrar janji yang saya bilang tadi. Nanti boleh saya diikuti dengan kata-kata sumpah ikrar janji tadi ya. Bagaimana, sepakat? Oke. Boleh diulang nanti. Saya berjanji tidak akan mengumbar atau membawa permasalahan ini di luar. Ini kerahasiaan kami.
kami demi kerahasiaan kami dalam melakukan bimbingan konseling ini. dalam melakukan bimbingan konseling ini. Nah, baru saja tadi kita melakukan yang namanya sumpah janji, iqrar janji. Jadi tentunya saudara atau teman-teman sekalian sudah melakukan yang namanya janji, tentunya tidak diingkari atau tidak dihianati. Yang boleh sepakat? Nah, kemudian masuk kita ke topik pembahasan mengenai konseling kelompok. Tentunya saudara teman-teman sekalian sudah memiliki atau menyimpan rasa yang ada di dalam hati saudara dalam mengungkapkan permasalahannya. Boleh siapa duluan yang mengungkapkan permasalahan terlebih dahulu? Coba duluan kah? Kau kah? Kau? Boleh dari kanan. Jadi di sini masalah saya datang ke sini itu menyelesaikan permasalahan saya bisa diselesaikan di sini. Dan menurut saya itu susahnya tidur baik dia di siang hari maupun di malam hari. Jadi sulitnya tidur ini dimulai dari semester atas, mulai dari semester 7 sampai sekarang. Mungkin itu saja permasalahan yang saya alami sekarang sebagai bos membimbingannya untuk menyelesaikan permasalahan saya. Nah, sebenarnya itu perlu saya luruskan nanti teman-teman sekalian akan menyebutkan satu persatu permasalahan yang dialami, ya. Namun kemudian mengingat waktu, waktu tadi belum kita sepakat ya. Waktu berapa lama kita melakukan bimbingan konseling kelompok ini? Boleh, silakan tunjuk tangan. Saya. Ya boleh. 20 menit cocok kah? Yang Tadi lain? kalau pergi lagi kan? Oh ya. Yang lain? 15. Kalau saya gimana enaknya ya, gimana kan permasalahan. Jadi bagaimana bimbingan tidak untuk menyelesaikan masalah ini. Saya ikut saja. Ya, saya juga mengikuti. Kita cocokkan 2 menit saja. Ya, kebetulan saya sini sebagai PA dan membimbing kelompok. Ya, tentunya kita membuat kesepakatan bersama agar tidak ada nanti rasa yang tidak keseimbangan. Ya, tentunya ini ada 4 permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Namun mengingat waktu yang kita sepakat, yang akan kita sepakati, kita memilih satu permasalahannya saja. Namun permasalahan yang kedua nanti bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian permasalahan yang ketiga pertemuan selanjutnya. Sampai bagaimana permasalahan ini tuntas, itu dia. Jadi bagaimana? Kalau saya 30 menit, boleh? 30 terlalu lama kan? Terlalu lama. Oke. Kita sepakati 20 menit ya. Boleh? 20 menit saja. Cocok kan? Oke, 20 menit. Ya, ingat waktu 20 menit dalam konseling kelompok ini kita menyelesaikan permasalahan hanya satu permasalahan saja untuk sesi ini. Namun untuk sesi selanjutnya kita mengawali dengan kesepakatan waktu juga dan hari dan tanggalnya juga. Menurut kapan bisanya teman-teman sekalian melakukan bimbingan konseling kelompok ini. Boleh ya? Boleh. Dihitung dari sekarang kah? Boleh? Oke. Kita keluar di jam 13.40. Boleh? Permasalahan apa? Saya beta memiliki permasalahan. Kalau malam tiba, beta tak bisa tidur. Beta main game sampai subuh. Kalau azan subuh sudah tiba, beta mau tidur. Beta masuk pada jam 8 pagi.
kena game ini? Dikarenakan begadang. Tapi mungkin gara-gara game ini kakak, saya tidak bisa lepas dari game. Begitu permasalahan saya. Berarti permasalahan saudara tadi dengan saudara tetangga hampir sama, namun Tidak sama. Dia ini siang pun tidak bisa tidur. Insomnia ini, bukan kesini. Gila-gila. boleh nanti Pak. Kita selesai. Oh, dengan saudara? Selamat. Kalau saya sama juga lah Pak. Susah tidur. Itu susah juga karena Bahkan saya sering telepon ya Pak. oh telepon. Karena kalau nggak telepon mungkin kayak ada yang kurang Pak itu lah. Jadi kalau saya mau tidur harus telepon Pak. Boleh? Oh, jadi kalau saya sama juga sama kawan-kawan ini. Jadi saya terhalang tidurnya di malam hari. Jadi besok paginya kami nggak sekolah ataupun berkuliah. Jadi kami terkena masalah lah karena jam begini. Kalau saya kadang-kadang bekerja. Saya jualan kebab. Nama kawan saya jualan kebab dan kawan saya yang lain. Terus itu memang pulangnya dengan cepatnya. Jam 12 itu udah selesai gitu kan, udah nyusun, tinggal gantar aja ke gudangnya gitu. Cuman itulah karena kan itu sama-sama pulang, jadi kami itu kan jadi satu toke gitu kan. Jadi kan semua tukang kebab yang punya toke ini, itu punya 6 cabang. Jadi sama-sama pulang, jadi di situ kayak masih bicara-bicara gitu gitu. Kadang sampai pulang ke pos itu jam 3 mau jam 4 baru apalah tidurnya pun tinggal 2 jam. Kadang masuk jam 9 kita udah bangun jam 11. Jadi masa lagi lah kuliah. Jadi saya di sini bimbang apakah saya bekerja ini atau bagaimana ini tidak saya bimbang saya. Jadi kalau saya amati dari permasalahan teman-teman sekalian, saya maklum memang ya, semua ini mahasiswa tentunya kalau mahasiswa apalagi semester akhir penghujung banyak itu godaan, baik itu yang mau mencari pekerjaan, apalagi mencari pasangan hidup, itu dia, apalagi godaan dari gadget, itulah permasalahan game tadi. Nah sebelum ini boleh kita main game? Game apa Pak? Game di sini? Tidak, game untuk merelaxkan biar semangat. Oh, boleh. Kasih Kak game. Siapa yang memandu boleh? Jen atau Robert? Aku tidak bisa memandu. Bisa. Memandu game mana? Memandu atau ada game dari alumni Pramuka kan ada game Tidak masuk ke pramuka. atau game-game yang lain kan? Bapak aja lah Pak. Oh, kalau saya kurang. Oh, Coba tanggang. Ya, Boleh game saudara Robert atau Slamet atau Stangga? Ada game. Aku kurang apa? Katanya kamu dulu pramuka tanggang. Itu kan dulu. Iya pramuka. Pramuka aja nih. Iya, sama Dia yang sekali. jadi sama aku. Siapa aja si Robi ini? Tahu Robert? Kan coba aja gitu. Secara web. Apa yang dua? Joget mau nggak? Joget tanah apa aja? Saya tadi saja kacamata. Boleh. Gangguan mana Pak? Gangguan mana tahu? Pemain apa itu? Pemain anak-anak itu yang presiden kan? Mana bisa dia doang kita. Buat kamu main. Mana yang bisa buat lagi? Aku nggak pramuka aku. Tahu lah aku. Magic. Cepet ceria. Cepet ceria. Nega. Kami sekolah ngaji dulu. Anak soleh, rajin sholat. Boleh. Boleh. Jadi kita berdiri atau Berdiri saja dan semua. biar Boleh. Boleh. Tapi tidak sepertinya. Aku anak soleh, rajin sholat. Gitu, oke? 1, 2, 3 ya. Aku anak soleh, rajin sholat. Boleh.
ya Kak Ijen sebagai tidak terlalu tegang dalam pembawaan sebagai bimbingan coaching kelompok ini ya. Oke, boleh kita lanjut? Boleh. Tadi teman-teman sekalian telah menyampaikan permasalahannya. Saya rasa itu hampir mirip ya dalam permasalahan, namun sebab akibatnya itu berbeda. Nah, kalau boleh tahu siapa yang mau duluan permasalahannya yang akan kita selesaikan? Iya. Kau. Tanggal ya. Soalnya tanggal ini kita lihat pagi dan semalam tak tidur, siapa pun tak tidur. Kalau kami kan masih tidur, saya pun tahu masih tidur. Dia pun kan masih tidur dia akhirnya keluar. Cuman kadang-kadang terkadang dia pun masih tidur ya subuh. Tapi cuma si tanggal ini malam pun tak tidur. Malam dia udah badannya udah kurus, tak tidur. Sakit ini kalau kasih punya. Itu nama saya dia. Apa? Nanti dia sakit susah kita. Utang lagi sama dia balik. Iya. Jangan apa. Nanti susah kita dibuat dia, nanti dia sakit. Oke. Terlalu Batu ini saya sudah beda. Terlalu sering minum es kopi. Es kopi, makan tak pernah makan. Kalau kan lurus. Itu menurut saya dia ini pantasnya. Biasa ya, biasa. Ayo. Bersedia ya teman-teman? Oke, bersedia. Bersedia. Coba diceritakan kembali bagaimana awal mula saudara bisa tidak tidur ya, baik itu siang maupun malam, susah. Kalau dikatakan dengan istilah dunia kesehatan insomnia. Boleh ceritakan? Ya, awal dari penyakit saya ini diawali di semester kurang lebih semester 6 atau 7-an. Jadi di semester 6 atau di kita flashback ke semester bawah ya, seperti semester 2, 3, di situ saya masih bisa tidur, tidurnya pun cepat ya. Jadi lama kelamaan di semester 6, 7 sampai sekarang saya itu susah untuk tidur, baik dia siang maupun malam. Tidur pun cuma beberapa jam, itu pun kadang tiga hari ini nggak mau tidur. Memang faktornya itu memang kan waktu di semester bawah saya itu masih mempunyai seorang cewek kan. Astagfirullah. Jadi kebiasaan saya itu sebelum tidur saya itu sleep call. Lalu di semester 5 ya kan, seiring berjalannya waktu kan ada itu sifat-sifat bosan gitu kan, sama juga pasangan. Di semester 5 udah retak hubungannya. Jadi besar kemungkinan awal mula penyakit saya ini dari situ yang diputuskan si cewek ini. Biasanya kan wajib simpel baru bisa teleponan dulu baru bisa tidur. Sekarang udah nggak bisa lagi macam kayak gini lah. Ini udah 3 hari lagi nggak bisa tidur. Ya, saya kembali kepada apa ya? Yang itu dalam permasalahan yang dialami. Kalau sebenarnya masalahnya Di sini saya akan membantu teman-teman sekalian. Nanti ada sesi tanya jawab. Seterusnya itu ada sesi memberikan saran serta solusi. Ada kalau kita yang akan solusi yang kita berikan kepada orang orang. Ya, boleh bertanya Bang James. kalau itu sebenarnya masalah apa? Saya itu masalahnya kompleks. Yang pertama itu saya susah tidur. Kompleks itu di sekolah, kalau bukan pendidikan. Udah, Pak. Janganlah dulu dipotong-potong saya bicara. Wih, lama. Mana saya mau ngomong kalau terus dipotong? Permasalahan saya itu awalnya itu kan susah tidur, akibatnya gara-gara tidak bisa teleponan lagi sama pasangan kita. Dulu kan saya masih
ada masalah kan, memang juga orang tampan, tahu lah kan orang tampan dari perusahaan musim sana kan. Itulah permasalahan saya. Sekarang sudah nggak ada pasangan lagi, makanya kita bisa tidur cepat. Inti dari permasalahan ini tidur Pak atau Dua-dua. Dua-dua. Yang pertama itu biasanya kalau saya tidur cepat itu harus teleponan dulu baru bisa tidur. Ini semenjak nggak ada lagi, si cewek ini yang telepon nggak bisa tidur. Jadi dua dia, apa dia dua masalahnya. kawan ini bilang dia tampan, tapi jadi kira putuskan. Mungkin dia nggak punya uang. Kan tampan kalau nggak punya uang sama itu. Oh, boleh. Kalau abang boleh bertanya sama Anda? Kalau saya sih, abang ini udah lama pacaran sama Pasangan saya. Kalau dihitung sih udah lama juga. Bayangkan lah mulai dari SMP sampai kuliah ini, sampai semester 5. Udah berapa tahun itu hidup sendiri ya kan? SMP. Yang mulai dari SMP dari kelas 2 sampai semester 5 putus. 5 atau 6. Dari SMP kelas 2 Iya. sampai 8 tahun lah dia. Iya, kurang lebih segitu lah. Cara orang STM di Samosika yang betul sama saya pakai kau kah? SMP pacaran. SMP pacaran, namanya juga anak gaul, anak zaman sekarang. Jangan sama anak zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau ada aja. Boys itu Di bangku SMP kami itu masuk ke hutan, bukan pacaran. Itu kan di Papua, ini bisa Mosir, jangan samakan Mosir sama Papua. Jadi boleh saya bicara lagi. Oh ya, Jadi itu pacar pertama atau pertama kali pacaran kah atau yang keberapa? Itu seingat saya 3 tahun keempat itu. SD kawan ini sudah pacaran. Tunggu dulu, aku yang bertanya dulu. Boleh. Jadi yang pertama ini mantan yang pertama ya kan? Iya. Dia tadi 3, Iya. ini yang ketiga. Iya. Yang pertama ini lama nggak? Enggak lama, cuma beberapa bulan, ada yang beberapa minggu. Jadi pertama kali pacaran Pertama kali pacaran itu usia berapa? Usia berapa ya? Saya juga kurang kurang ingat. SMP lah ya. Dia SMP kan mas. Mau sama SMP kan udah kelas 6 nih nggak tahu mau menuju SMP itu nggak ingat. Mau tamat SMP jelasin mana yang mau Tunggu dulu. Jadi kalau kan saya lihat teleponan seringnya. Ya sering. Jadi pembahasannya di jam 1 sampai jam 4 gitu. gini. Kau jangan gara-gara ada. Iya. Itu saya Gimana nih Pak? saya tanyakan masa mulai dari jam 1 malam sampai pagi telepon apa yang mau dibicarakan? Ya kan intinya masalahnya itu dulu waktu saya pacaran dengan teleponan nanti mau itu siap-siap magang dan siap pisah nanti kan baru selesai nanti jam-jam berapa ya? Jam 12 baru nanti dimatikan tapi seiringnya waktu berjalan kan udah putus baru nggak bisa lagi apa nggak bisa teleponan jatuh terus ini tidak punya gitu nggak bisa ini cuma sedikit Terbawa Iya. bawa ya. Iya. Oke. Oke Pak. Kalau Bang Rode, Oke. ada pertanyaan sama Bang Tangga? Jadi memang kita ini kan satu pos ini 2 kamar. Jadi saya sekamar sama tangga. Karena menurut saya karena kami sama Batak, jadi mungkin kan ada di cocok gitu. Jadi orang ini sekamar. Jadi memang dia ini di atas saya tahu kan Berapa tahun? setahun. Setahun. Iya, kemudian jadi pertama awal masuk itu memang dia memang saya lihat memang sering lah menelpon, gitu kan. Cuman memang dari akhirnya ini nggak pernah naik. Dan saya juga sering melihat dia gimana, memang nggak tidur. Saya pun pulang, belum terbang saya bilang mau tidur kata dia. Jadi yang saya ingin tanyakan, kenapa abang ini bisa kayak susah sekali melupakan? Kan kita udah tahu ya banyak cewek di luar sana. Kenapa bisa susah sekali melupakan si cewek ini? Terus apa saja hal-hal yang membuat abang ini bisa sampai tidak tidur? Entah ada yang mungkin trauma-trauma di masa lalu tak bisa dia tidur kan. Kadang pun dia pun tidur, maulah dia tidur sebentar.
jam 5 gitu kan. Sampai memang sebentar ya tapi kadang mau sampai minggu. Aku yang kata ya. Iya begini. Iya, kayak dia kayak ngeri teringatnya sama Maroko ya saya pikir kan. Iya. Entah kayak itu yang ada masalahnya. Makanya saya tanya. Entah ada yang sama masalah. Itu aja sih. Ya boleh dijawab pertanyaan dari abang tadi. Dia juga itu juga. Gimana? Dia juga tadi. Oh, Tadi sudah dijawab. Oh, dia dijawab, ya? Sudah. Itu dia. dengan kesimpulannya terkait dengan permasalahan yang dialami oleh Bang Tarkan tadi, jadi teman-teman sekalian ini masih mahasiswa ya, tentunya dalam hal begadang juga dan tidak tidur juga itu sudah hal biasa dalam kehidupan mahasiswa. Akan tetapi perlu saya ingatkan bahwa begadang itu tidak baik untuk kesehatan, karena di masa-masa muda ini masih darah itu masih kuat, belum nanti di masa tua itu akan terasa apa yang kita lakukan di masa muda ini. Dan untuk kemudian tujuan kita di sini kan, tujuan teman-teman sekalian ini untuk menimba ilmu, menimba ilmu. Tentunya kalau boleh tidak salah juga ilmu duluan dapat atau menyelesaikan studi dulu baru mencari pasangan. Takutnya nanti belum selesai perkuliahan atau menyelesaikan studinya dan nikah duluan atau akibat pergaulan bebas. Nah, jadi hawa nafsu kita ini kita batasi ya dalam mengenal yang namanya lawan jenis. Sebenarnya ini hal lumrah, normal. Bagaimana kalau Bang Tantan ini suka sama Bang Robert? Nah, itu kan udah abnormal tuh ya. Iya, jelas ada. Mungkin udah dibeda negarakan dari dikeluarkan dari Indonesia ini. Nah, jadi saran saya kepada Bang Tantan ya, tentunya ingat tujuan abang kesini dalam menuntut ilmu, kemudian kesehatan dijaga, jangan sering-sering. Kalau mengurangi secara drastis tidak nol itu sangat sulit. Itu bisa dikurangi abang dalam tahap bertahapnya ya. Tentunya dengan tujuan tadi abang ingat kepada Allah dan ingat kepada orang tua bahwa abang ini kan perantau. Nah, macam abang bilang tadi tidak kangen kepada orang keluarga. Nah, saya rasa itu hal mustahil. Aku Hal mustahil. Kita harus mengingat pertama itu orang tua ya. Ya boleh ya Bang. Siap. Jadi ada yang memberikan solusi atau saran kepada abang Tantan? Kalau soal aku jangan menokali lah bang dari orang kan. Masa cuma gara-gara satu cewek ya bukannya apa kan, bukannya cantik, dia pun cewek yang pun tengok fotonya dia cakap lah bang. Aku bukannya abang yang abang tunjukkan itu enggaknya cantik ceweknya, nampak aku lah sudah sangat berhitam. Itulah pokoknya masih banyak lagi cewek yang lebih itu dapat abang ini tapi bodoh kali. Terus satu lagi, jangan ambil es kopi. Makan nasi padang lagi kita sekali. Jangan es kopi. Es manis lah gantinya. Ini masih es kopi aja. Mana mau dia tidur kan? Baru dia kita dulu ke fakultas. Ini dia pun bodoh kali ya. Siang pun tak tidur kan? Tapi tak tidur dia cuma duduk aja terus. Bodoh kali. Terus dia kampus kan? Ini enggak. Jelas kok saya aku lupakanlah, baik lagi cewek yang lain. Kalau memang tak bisa dilupakan, kita kena sidiknya begini. Bisa jadi kan? Pergi dulu kita. Iya. Pergilah dulu kita, apa orang-orang pintar. Atau dia cantik. Maksudnya, bagaimana hal ini dah, ketika tidur, udah lama dah putus. Itulah, kita dulu kita tidur pun, baru nanti pada minum kopi kan. Terima kasih. Mereka bisa tidur. Kalau dari abang Selamet boleh? Kalau aku sih seperti yang
sangat sekali kopi itu dikenalkan dan dengan susu. Jadi kalau bisa abang ini itu sudah kenal hari ya teman. Tahu. Pokoknya Kenal kan? pulang aku dia buka. Kalau bisa dan segala menentukan badan itu jadi capek, jadi lelah, jadi ngantuk ya. Itu sih bang. Oh, tujuh lagi. Sekarang telepon orang tua. Iya. Ini beli pulang juga cuma minta gini bang. Pak, habis bang kita ya. Habis bang baru di telepon juga. Kau lihat tadi gambar orang tua ya. Tapi tiap malam, aku ya bang kata dulu. Setelah itu Nggak mau yang mengakui salat salah orang tua. boleh ikut salat. Hah? Dia garis kan? Oh, banyak. Ya. Orang Kristen. Ya. Jadi dia punya benar orang tua. Cuma karena kita orang tuanya mungkin ini orang tua. Iya mak, enggak. Padahal di situ juga belum kayaknya. Iya bang. Ini kan ini. Karena dia cewek iya. Memang dokter apa leh? Apa? Yang pintar ya. Iya, kita apa dulu di bawah. Sekarang pun kita enggak peduli. Orang tuanya Ya, nanti kita mana sama dia bang? Iya. SKOP itu aja lah. Iya. Jadi kita pun makanya kami bawa ke sini Pak ini dan ini. Mungkin itu Pak. Boleh dari apa? Kalau dari saya, lupakan ceweknya. Bisa main game. Main game ini bisa menghasilkan uang. Saya setelahnya. Dari sini saya bisa menghasilkan uang. Cewek teleponan, kalau bukan, nggak ada. Saya di kampus, saya fakultas teknik. Dikenal saya di mana-mana. Mau dipanggil saya main di Prosket. Real nanti di Dewa United. Begitu dapat uang, begitu lebih cocok. Mulai hidup baru tanpa cewek. Tapi nggak ada cewek lagi kan? Boleh, tebak boleh. Daripada main cewek-cewek aja teleponan. Boleh kali dengan di sini ya. Iya. Oh janganlah, ada di teman aku itu mau nyari satpam. Oh, mana sih jatuh? Tinggal pukul tembak. Maksudnya kayak yang CCTV bang, CCTV. Apa? Lihat CCTV kan tidurnya kan apa? Nggak tidur. Bisa mungkin. Mau apa? Kau usah nanti mengimpi pula dia. Enggak. Kan tidur. Siang malam kan nggak tidur. Kita manfaatin lah bang. Dia jadi CCTV. Ada dia yang Bukan CCTV. Oh, berat. Ada CCTV. Oh, memang sistem. Di sana mau lewat apa namanya itu? DKN. Memang ada bawa ke ya nyari apa sistem kan? Tapi dia bodoh, dia malam. Mungkin kalau nanti jadi kerja aja lah. Kemudian iya bang, bisa di. Iya bang, oke bang. Oke, saya menarik kesimpulannya pada pertemuan ini tentunya yang pertama kita terkait dengan permasalahan tadi, permasalahan teman-teman sekalian ada kemiripan namun sebab dan akibatnya itu berbeda. Namun saya perlu mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwasanya jagalah kesehatan. Pertama, kita masih muda, kita belum merasakan itu bagaimana darah kita itu melemah, kita masih kuat. Jadi buatlah kegiatan sehari-hari itu kegiatan yang bermanfaat. Nah, itu dia. Kalau bisa malam tidur, istirahat. Al-Quran juga menjelaskan seperti itu. Jadikan malam itu istirahat. Kalau nggak salah ya. Aku tapi satpam itu. Hah? Satpam dia mana itu? Satpam. Iya, saya malam aku. Kan itu kan pakai shift. Jadi kalau paginya tidur lagi tak? Hah? Pagi tidur, malam ngeronda. Oh mungkin boleh kita kaitkan kerja yang ketiga. Kita akan bertanya kepada Ustaz. Akan tetapi saya belum memahami lebih mendalam mengenai masalah itu, ya. Apalagi kita di sini boleh membuat atau menyangkutkan kepada pihak yang ketiga, baik itu dari dokter, ustadz, kalau dia yang Kristen pendeta, pastor, nah itu dia. Kalau yang beragama ini tentunya para ustadz bisa menjelaskan. Namun
ini saya belum bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh Bang Selamat tadi. Kemudian dapat kita simpulkan lagi bahwasanya ingat Anda itu teman-teman sekalian itu mahasiswa ya. Selesaikan studi teman-teman sekalian, semoga studinya bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan dalam menyelesaikan program studi masing-masing. Ya, saya harap itu ingat orang tua yang ada di rumah. Kalau boleh Bang, itu jangan cuma pacarnya saja telepon, orang tua juga boleh ya. Dari penjelasan tadi, permasalahan tadi mungkin sudah bisa kita tutup, ingat waktu sudah pas mengenai kesepakatan kita tadi. Adapun perjanjian tadi atau atas kerahasiaan tadi boleh kita lakukan atau kita tidak mengkhianatinya atau kita tidak mengingkari, boleh ya teman-teman sekalian. Saya tutup, mungkin sebelum saya tutup kita akan melakukan pertemuan di minggu selanjutnya. Boleh hari Selasa jam 5? Oke, boleh ya. Kalau memang belum terselesaikan permasalahan abang ini, boleh kita lanjutkan. Atau memang permasalahan abang dari mana tadi? Budi. Ya. Mungkin demikian rangkaian konsep kelompok kita. Semoga kita tetap dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala, menghindari kebiasaan buruk yang kita kerjakan pada hari-hari yang lalu. Semoga hari-hari kita menjadi hari-hari yang lebih baik lagi ke depannya daripada hari-hari sebelumnya. Saya akhiri sebelumnya nanti kalau mau pulang ingat hati-hati, semoga sampai tujuan selamat seperti teman-teman datang tadi ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik ke atas. Oke, sampai jumpa minggu depan. Oke, Bang Jen, Bang Slamet.